Shalom, bertemu lagi dengan saya Yunsi Salopong Datu dalam dimensi administrasi gereja baru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penggabungan dari keenam dimensi dalam administrasi gereja baru. Alkitab merupakan salah satu buku yang paling misterius, yang sangat sering disalahpahami dan yang paling banyak mengalami salah kutip di sepanjang zaman. Banyak orang yang menganggap Alkitab sebagai firman Allah yang diwahyukan sempurna, tidak mungkin keliru, tetapi juga banyak diantaranya digosip secara tidak akurat, dipakai sebagai rujukan secara tidak tepat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Tidak dapat disangkali, Alkitab sudah menjadi buku yang paling banyak dibaca, paling banyak diterjemahkan, dan buku yang paling laris di dunia di sepanjang zaman. Dan bagi miliaran manusia pada zaman ini, Alkitab sudah menjadi sumber iman, kebenaran, dan bimbingan. Salah satunya dapat meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah, dialah Roh yang memimpin penulis-penulis Alkitab. Doktrin memainkan suatu peran yang penting dalam semua agama harus utama. Salah satu alasannya karena cepat atau lambat sebuah iman dari penganut agama harus utama ini harus beradaptasi dengan realitas sosial. Di dalam suatu fakta bahwa kepemimpinan yang diedukasi dengan baik dan mencari suatu pernyataan yang rasional yang didasarkan kepada imannya merupakan alasan yang terkait juga. Dengan demikian, dimensi doktrin ini sejatinya selalu berubah, tidak hanya karena perubahan dari dalam ataupun faktor geografis, namun juga dengan adanya pertemuan dengan komunitas lain di dalam sejarah kehidupan para penganut agama dunia ini. Teologi adalah pengajaran mengenai Allah dan hal-hal ilahi yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya. Belajar teologi bukan hanya tertarik hanya kepada Allah, tetapi belajar teologi adalah pencarian kebenaran ultimat mengenai Allah, diri kita, dan dunia di mana kita hidup. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik agama. Doktrin bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh para teolog terhadap Alkitab, tetapi merupakan ajaran Alkitab sendiri, suatu kesimpulan yang didapat dari data yang ada di dalamnya, dan apapun yang dipikirkan mengenai Alkitab, seperti seorang saksi mempunyai hak untuk menyaksikan apa adanya, sesungguhnya sikap dan keyakinan terhadap Alkitab tersebut sangat penting, karena hal itu akan mempengaruhi sifat selanjutnya terhadap Alkitab tersebut. Alkitab adalah firman Tuhan, maka berdasarkan keajaiban itu, Alkitab adalah sesuatu yang perlu sekali untuk kita baca, renungkan, lakukan, dan beritakan kepada orang lain. Kita tidak dapat lepas dari Alkitab. Hanya Alkitablah sumber pernyataan khusus Allah, suatu sumber yang cukup, yang mempunyai kekuasaan dan berkewibawaan, serta yang sungguh perlu sekali bagi kita memahami Alkitab adalah sebuah hal yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, dan memahami Alkitab harus sebagai suatu kebenaran. Alkitab adalah firman Allah. Di sini, Allah sendirilah yang berfirman kepada kita, dan kesaksian Tuhan itu adalah nyata dan dapat dipercaya. Hidup kita alaskan kepadanya sebagai batu alas yang tidak akan goyah. Segala pengetahuan di dunia ini bermula dari doktrin. Bahasa adalah doktrin. Semua kata-kata yang kita gunakan dalam berkomunikasi adalah doktrin yang kita terima dari orang tua dan lingkungan kita. Doktrin adalah sebuah ajaran yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya dengan tujuan tertentu. Doktrin biasa diberikan untuk memberikan karakter khusus dan khas kepada seseorang atau suatu golongan tertentu. Pada umumnya, doktrin identik dengan sebuah asas yang berlandaskan agama, politik, ataupun ilmu pengetahuan lainnya yang tidak disebarluaskan secara umum dalam masyarakat. Dengan kata lain, doktrin biasanya disampaikan dengan teknik pengajaran dengan pendekatan khusus terhadap orang-orang tertentu saja. Doktrin agama adalah suatu ajaran yang didasarkan pada suatu agama tertentu dengan nilai dan norma yang ada di dalam agama tersebut.
Ketika suatu doktrin agama telah melekat dalam diri individu atau kelompok, maka doktrin tersebut akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan juga mempengaruhi perilaku dari individu atau kelompok itu sendiri. Teologi mencakup pengetahuan tentang Allah, diri, dan juga dunia. Teologi adalah pengenalan akan firman Allah secara sistematis dan aplikasinya dalam hidup kita. Teologi yang benar seharusnya menghasilkan aplikasi yang benar. Kita melihat contoh dari Paulus. Dia mengajar teologi dengan ketat dan sistematis dalam surat-suratnya. Penginjilan harus didasarkan pada teologi, dan teologi harus didasarkan pada wahyu Allah dalam Alkitab. Ini relasi antara teologi dan penginjilan. Ketika menginjili orang lain, kita seringkali akan berhadapan dengan kubu-kubu buatan manusia dan ideologi filsafat. Kita akan berhadapan pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Teologi mempunyai multi aspek dan multi dimensi. Tugas dari teologi harus menolong orang mengerti Alkitab lebih baik, dan mengajarkan orang kebenaran tentang Allah, dan menolong orang menggunakan kebenaran itu. Teologi juga harus memenuhi kebutuhan manusia. Dengan memahami natur teologi yang begitu banyak dan limpah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa belajar teologi dengan benar adalah sesuatu yang begitu penting dan begitu mendatangkan berkat. Secara pengetahuan, belajar teologi membantu memahami natur dan realitas. Secara praktikal, belajar teologi membantu kerohanian, membuat bijaksana, dan membuat hidup lebih baik. Allah menciptakan alam semesta, lalu Allah menciptakan manusia dalam hari terakhir penciptaannya. Makna penting dari penciptaan ini ialah bahwa alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Untuk memproses sebuah keputusan yang benar tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasionalistis dan politik. Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan, yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Ada 3 jenis kesalahan yang sering dibuat oleh analisis kebijakan, yaitu dikenal dengan tipe 1, yaitu tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu. Tipe 2, yaitu membantu mereka yang seharusnya tidak dibantu. Tipe 3, yaitu membantu karena ada kepentingan tertentu di luar kepentingan kaum miskin. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan istilah kebijaksanaan sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat. Mereka mengatakan bahwa kebijakan dapat dipandang sebagai perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang dimungkinkan. Sebagai suatu produk, kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses kebijakan menunjuk pada cara di mana melalui cara suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Sebagai serangkaian kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode-metode implementasinya. Paradigma welfare economics yaitu mengajarkan bahwa dalam memilih suatu alternatif kebijakan kita harus terlebih dahulu menghitung teknologinya, dilihat dari sisi atau nilai-nilai ekonomis. Paradigma public choice yaitu menyarankan agar dalam memilih alternatif kebijakan, keputusan publik atau lembaga yang mengatasnamakan atau mewakili publik harus diutamakan. Paradigma struktur yaitu memberikan arahan bahwa memilih alternatif harus memperhitungkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat yang ada, termasuk apa yang dinikmati mereka atau sebaliknya dampak yang menimpa mereka. Paradigma information processing yaitu menyarankan agar dalam memilih suatu alternatif kebijakan, informasi dan data yang dibutuhkan harus diteliti tingkat kualitasnya dan diproses serta dianalisis serta secara benar dan disimpulkan secara tepat. Definisi kebijakan gereja yaitu keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin gereja, sidang-sidang atau rapat gerejawi yang memastikan visi dan misi gereja terpenuhi. Keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin gereja dalam rangka memastikan bahwa kebutuhan jasmani dan spiritualitas jemaat terpenuhi. Apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin gereja
sidang-sidang atau rapat-rapat gerejawi dengan maksud memastikan bahwa perumpamaan gereja berlangsung berdasarkan model yang dikehendakinya dan menjadi support sistem lingkungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dimensi kebijakan gereja, yaitu masalah, kebutuhan, dan aspirasi jemaat atau gereja dapat dipaparkan, yaitu teologi sebagai pemahaman iman, regulasi gereja sebagai tata gereja, peraturan gereja level sinodal, mupel, regio atau klasis atau jemaat, peraturan majelis jemaat, program gereja sebagai program kerja sinodal, program kerja mupel atau wilayah atau klasis, program kerja jemaat lokal. Yang menjadi suatu pertanyaan peneliti, yaitu gereja adalah institusi yang enggan mengajukan pertanyaan, apalagi harus merumuskan pertanyaan yang tepat. Dalam gereja, pengertian manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif, menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Manajemen juga adalah ilmu dari seni dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu. Kepemimpinan adalah perihal pemimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing penuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam proses mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Organisasi yang kuat mendukung tujuan kegiatan, sebaliknya budaya organisasi yang lemah atau bertentangan akan menghambat kegiatan budaya organisasi. Organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dan organisasi-organisasi lainnya. Budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan organisasi yaitu inovasi dan pengambilan risiko. Artinya ingin mencoba mendorong anggotanya untuk bersikap demokratis dalam bekerja, khususnya pada penyelesaian masalah. Yang kedua, memperhatikan demokratis dalam bekerja, khususnya para anggota organisasi. Artinya fokus pada hal yang dikerjakan dan dalam menganalisis. Ketiga, berorientasi pada hasil, yaitu manajemen berfokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada prosesnya. Untuk mendapatkan hasil yang berorientasi pada orang, yaitu sejumlah memperhitungkan dampak hasil terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi yang berorientasi, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan terjadi. Organisasi berfokus pada tim ketimbang pada individu. Keagresifan yaitu orang yang bersifat kompetitif ketimbang sampai akhir. Stabilitas yaitu situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status sebagai lawan daripada perkembangan sebagai nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa ciri, yaitu inovasi dan pengambilan risiko, stabilitas dan keamanan, kemudian penghargaan kepada orang, kemudian orientasi hasil, kemudian orientasi tim dan kolaborasi, dan terakhir keagresifan dan persaingan. Sumber-sumber budaya organisasi yaitu pengaruh eksternal yang luas, mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikembangkan oleh organisasi. Unsur-unsur utas dari organisasi dengan suatu organisasi budaya yang baik, maka harapan maupun pada kenyataan kepuasan kerja akan didapati oleh setiap pekerja yang ada pada suatu organisasi. Adanya budaya organisasi yang baik seharusnya dapat berdampak pada kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan kinerja yang maksimal akan dilakukan oleh pekerja dari suatu organisasi. Dengan demikian, ada harapan dari seseorang pekerja yang mesti dipenuhi dari hasil kerja yang diberikan oleh organisasi. Tempatnya bekerja, budaya organisasi banyak diyakini organisasi sebagai budaya kerja yang berdampak besar
terhadap kinerja organisasi. Kemudian organisasi secara kelembagaan atau organisasi sebagai pola asumsi dasar yang telah dikemukakan oleh sekelompok tertentu, dikemukakan atau dikembangkan untuk dipelajari cara mengatasi perilaku anggota organisasi. Allah menciptakan atau membuat langit dan bumi dengan segala isinya, sehingga jika berbicara mengenai teologi maka tidak akan luput juga dengan tanggung jawab manusia terhadap hasil karya Allah yang begitu mengesankan, yakni bumi ini beserta seluruh isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kitab-kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan manusia yang besar tentang kehidupan, kematian, cinta, penderitaan, kejahatan, keberadaan sosial manusia, dan sebagainya. Istilah ekologi pertama kali dimunculkan oleh Ernest Haeckel sebagai seorang murid Darwin pada tahun 1866 yang menunjuk pada keseluruhan organisme atau pola hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos dan logos yang secara harafiah berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini sebagai keseluruhan. Bumi dianggap sebagai rumah tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fisik lainnya. Ekologi bukan semata-mata berurusan dengan pencemaran. Ia juga bukan semata-mata persoalan tentang kerusakan alam. Lingkungan hidup atau ekologi mengandung pengertian yang lebih luas, lebih mendalam dan lebih filosofis, menyangkut kehidupan dan interaksi yang terjalin dalamnya. Ia menyangkut mata rantai jaring makanan dan siklus yang menghubungkan suatu kehidupan dengan kehidupan lainnya dan interaksi antara semua kehidupan dengan ekosistemnya, dengan bumi, tempat hidup semua kehidupan. Singkatnya, ekologi berbicara tentang kehidupan dan jaringan kehidupan yang terjadi dari jaringan di dalam jaringan. Allah menciptakan manusia secara berbeda, seperti ketika ia menciptakan makhluk hidup lainnya. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya. Dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu segi manusia adalah bagian integral dari ciptaan. Akan tetapi di lain segi ia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang mesti dijalani secara seimbang. Kecintaan terhadap lingkungan sekitar membuat manusia mensyukuri akan setiap karya yang Tuhan yang begitu mengesankan yang dilakukan pada masa penciptaan di dalam Kejadian 1. Tidak dapat disangkal bahwa kekristenan berdiri sendiri tidak hanya berbicara mengenai Allah saja, namun juga ekologi atau lingkungan sekitar perlu untuk diusahakan atau dengan kata lain dilestarikan. Hal yang perlu untuk dilakukan oleh manusia demi menjaga alam ciptaan Allah. Manusia harus bersyukur untuk dunia yang telah Allah jadikan dan memuji Dia untuk hal itu. Manusia harus bersuka atas ciptaan Tuhan. Bersuka erat kaitannya dengan bersyukur, tetapi itu adalah satu langkah melampaui bersyukur. Manusia harus menunjukkan suatu tanggung jawab terhadap alam. Kita seharusnya tidak menghancurkannya hanya demi menghancurkannya, tetapi seharusnya berusaha untuk mengangkatnya kepada potensinya yang paling penuh. Alam semesta harus digunakan oleh manusia dengan cara yang semestinya. Setelah mereka merenungkan alam dan menghargainya, orang Kristen seharusnya sekali lagi berpaling kepada Allah yang menjadikan dan menumpangnya setiap saat, dan seharusnya belajar untuk mempercayai Dia. Allah memelihara alam sekalipun alam disalahgunakan karena dosa-dosa kita. Manusia tidak diciptakan Allah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Manusia memang penguasa alam, tetapi harus berperilaku sebagai penguasa yang sesuai dengan kehendak Allah yang menunjukkan manusia sebagai mitranya. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan Allah.
Manusia dapat melihat dan mengakui akan keberadaan Allah dengan melihat keadaan alam sekitarnya. Allah yang berperan aktif dalam mengatur akan dunia ini. Hari berganti hari, siang berganti malam, musim berganti musim, menunjukkan bahwa Allah bekerja atas alam ciptaannya. Oleh karena itu, jika manusia merusak alam yang begitu indah, maka hal tersebut sama saja dengan manusia sedang merusak apa yang sedang Allah lakukan dengan alam ini. Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan pelayanan seseorang dalam gereja adalah kesetiaan. Yang dimaksud dengan kesetiaan adalah kesetiaan kepada Alkitab sebagai firman Allah, pengakuan dan ajaran gereja berdasarkan Alkitab, kesetiaan akta atau janji panggilan pelayanan, taat dan mengabdi sepenuhnya kepada pelayanan gereja sebagai tugas pokok karyawan, dan taat terhadap sejumlah perangkatan aturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh sinode, majelis sinode, klasis, persidangan jemaat, persidangan majelis jemaat, dan persidangan majelis jemaat harian. Kemudian prestasi kerja dan tanggung jawab hasil kerja atau buah pelayanan yang dicapai oleh seseorang karyawan gereja dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Hasil kerja tidak dapat dipisahkan dari kesiapan diri dan cara kerja atau melayani. Disiplin, kondisi, dan kualitas pejabat dan karyawan yang memiliki role dan perilaku dalam pelayanan dengan penuh pengendalian diri yang tampak dalam ketaatan pada ketentuan yang berlaku bagi jabatan dan pekerjaan gereja yang mengenai kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan tertentu dalam gereja. Sinode melalui peraturan pokok suatu gereja menugaskan majelis sinode untuk melaksanakan manajemen kerja untuk membentuk korps jemaat di gereja yang mengabdi dengan sepenuh hati, memberikan waktu dan perhatian penuh pada pelaksanaan amanat kerasulan, serta yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Untuk mendapatkan korps yang demikian, maka manajemen karyawan gereja yang dilaksanakan oleh majelis sinode meliputi pengadaan dan penempatan, mutasi dan promosi, pengembangan dan pemutahiran kompetensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual seiring dengan perkembangan tuntutan tugas sekarang dan masa yang akan datang. Pembinaan dan penegakan disiplin dalam melaksanakan tugas, memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan kesejahteraan yang adil, supaya kepada setiap anggota jemaat dapat diberikan layanan mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan dukungan fasilitas dan kesejahteraan yang tepat. Maka setiap karyawan perlu diukur dan dinilai tingkat kepantasannya, termasuk pengalaman pelayanan dan kepemimpinannya dalam berbagai jenjang. Pengukuran dan penilaian yang dilaksanakan bukan saja yang dapat memberi informasi yang objektif, tapi cara pengukuran atau penilaian serta hasil-hasilnya harus mampu memotivasi karyawan untuk secara mandiri meningkatkan kompetensi diri. Penilaian kinerja yang berhasil wajib dipakai sebagai bagian integral dari manajemen kinerja karyawan yang mencakup membangun kesepakatan yang melibatkan kinerja gereja mengenai hasil yang akan dicapai tiap anggota, pelaksanaan pengukuran dan penilaian yang juga melibatkan anggota, tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian berupa hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh terhadap anggota yang bersangkutan supaya prestasi yang memuaskan dipertahankan dan ditingkatkan, prestasi yang kurang memuaskan diperbaiki. Dasar pedoman penilaian kinerja karyawan adalah alkitabiah dan organisatoris. Pelayanan berbasis kinerja bukan sesuatu yang asing dalam iman Kristen. Memang istilah kinerja muncul dalam kehidupan sekuler, tetapi ia bukan hal yang sama sekali baru. Iman Kristen juga memiliki rujukan dan pendasaran yang kokoh, dengan perlunya ada percakapan bahwa pelaksanaan pelayanan berbasis kinerja dalam penghakiman terakhir, sebagaimana dalam Matius, tunjukkan Yesus bahwa hal
diterima tidaknya seseorang dalam kerjaan surga dievaluasi berdasarkan kinerja orang bersangkutan selama di bumi, yakni pada kepedulian dan perhatiannya terhadap kebutuhan konkret dari orang-orang yang ada di sekitarnya, kesungguhan untuk mengelola dan membakas sumber daya insani yang ada pada para pelaku pelayanan untuk kebaikan orang lain sebagaimana ditegaskan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta. Paulus berbicara tentang proses pengujian terhadap pekerjaan masing-masing orang melalui apa yang akan terjadi untuk menentukan layak tidaknya seseorang mengambil bagian dalam persekutuan yang kekal. Evaluasi pelayanan berbasis kinerja juga muncul dalam pemberitaan para nabi perjanjian lama terhadap para raja yang memerintah. Mereka diberi berbagai fasilitas untuk pekerjaan, pembebasan, dan penyelamatan umat. Mereka yang menyimpang dari koridor ini, Allah tak segan-segan menurunkan mereka dari tahta dan menarik rohnya dari mereka. Hati yang terbuka pada kehendak Tuhan, pergumulan sesama. Misalnya pemilihan Allah atas Daud menggantikan Saul. Tuhan meminta Samuel untuk menilik hati dan tidak terpesona dengan hal-hal fisik atau yang nampak dengan atribut-atribut nama dan gelar. Dalam percakapan dengan Petrus di Danau Tiberias, Tuhan Yesus meminta hati yang terbuka dari para pelaku pelayanan untuk memperkuat komitmen pelayanan mereka. Hati yang dipenuhi oleh kasih Allah kepada Allah dan kasih terhadap sesama adalah lokomotif dalam menerapkan pelayanan berbasis kinerja. Dalam cerita Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, memperlihatkan kepada kita hidup seseorang manusia yang melakukan pekerjaan berbasis kinerja karena hatinya benar-benar terbuka untuk diisi secara penuh oleh kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Definisi kebijakan gereja yaitu keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin gereja, sidang-sidang atau rapat gerejawi dalam rangka memastikan bahwa kebutuhan jasmani dan spiritualitas jemaat terpenuhi. Yang menjadi suatu pertanyaan peneliti yaitu gereja adalah institusi yang enggan mengajukan pertanyaan, apalagi harus merumuskan pertanyaan yang tepat. Gereja yang sehat adalah gereja yang senang mengajukan pertanyaan, dan dinilah yang menjadi jawaban-jawaban yang menantikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kepemimpinan Kristiani harus terlebih dahulu mengetahui akan hakikat kepemimpinan dengan beberapa cara, antara lain menyadari bahwa Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin perlu memiliki dan menerapkan model kepemimpinan integratif. Selain itu, juga menggunakan kepemimpinan model organisasi Kristus dan pendekatan kontekstual sebagai upaya untuk disaksikan kepemimpinan Kristen dalam konteks dimanapun. Pemimpin Kristen harus mampu memimpin dengan pola kasih, undangan hati, serta bertindak dengan penuh hikmat. Hakikat kepemimpinan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam segala interaksi sosial dan juga merupakan pengalaman semua orang yang telah dimulai sejak manusia lahir. Intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya kepemimpinan efektif adalah pengaruhnya terhadap bawahan jika bawahan penuh dengan komitmen. Mereka melaksanakan permintaan dan akan berusaha semaksimal mungkin dengan komitmen akan menerima saran dari pemimpin dan mengeluarkan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Atau pemimpin efektif adalah mereka yang mengerti kekuasaan serta penggunaannya dapat membawakan dan menghadiri pertentangan dalam organisasi. Dalam penelitian ini ketika pemenuhan harapan-harapan itu terlaksana, maka pendeta akan puas terhadap pekerjaannya. Ketika praktek panggilan menghambat dan fungsi kepemimpinan melayani dijalankan dengan baik oleh seseorang pendeta dalam organisasi gereja, baik dengan rekan sekerja, dengan atasan maupun dengan bawahan, akan melahirkan kepuasan kerja dan berdampak pada kehidupan organisasi yang sehat, dan kenyamanan organisasi gereja akan tercipta dan dirasakan secara bersama oleh setiap pendeta maupun anggota gereja lainnya atas dasar beberapa penelitian. Nah, untuk itu dasar pedoman kita yaitu
alkitabiah dan organisator. Pelayanan kita bukan sesuatu yang asing dari iman Kristen. Memang istilah pelayanan muncul dalam kehidupan sekuler, tapi itu bukan hal yang sama sekali baru. Iman Kristen juga memiliki rujukan dan pendasaran yang kokoh dengan perlunya percakapan, bahkan juga pelaksanaan pelayanan kita dalam rumah Tuhan. Sekian dari saya mengenai dimensi-dimensi untuk ujian akhir semester ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton. Demikian pemaparan dari saya. Sampai bertemu lagi. Shalom.